Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank, kita akan belajar tentang perhitungan bagi hasil dan margin laba, serta juga membahas tentang BMT atau Baitul Mal wat Tamwil. Perhitungan bagi hasil dan margin laba. Yang pertama bicara tentang bagi hasil. Bagi hasil itu biasa dikenal juga dengan istilah profit sharing. Dalam mekanisme keuangan syariah, model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana maupun pelemparan dana atau pembiayaan. Jadi funding dan lendingnya di sini berhubungan erat dengan funding dan lending, serta dikenal juga dengan profit sharing bagi hasil, terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerjasama usaha. Di dalam pengembangan produknya dikenal istilah sahibul mal dan mudharib. Kerja sama para pihak dengan sistem bagi hasil ini harus dijalankan secara transparan dan adil. Jadi faktor transparansi serta keadilan itu sangat diperlukan dalam kerjasama dengan menggunakan sistem bagi hasil ini. Oleh karena itu, untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Misbah ini akan ditetapkan dalam suatu akad atau perjanjian. Sebelum akad ditandatangani, nasabah atau anggota dapat menawar sampai pada tahap kesepakatan. Jadi ada hitam di atas putih, ada kesepakatan antara sahibul mal dengan mudharib. Proses penentuan bagi hasil dalam bank Islam hampir sama dengan proses penghitungan biaya dana dan penghitungan tingkat bunga pembiayaan pada bank konvensional. Namun dengan penekanan berbeda, karena bank konvensional berbasiskan biaya, sedangkan bank Islam berbasiskan pendapatan. Kalau bank konven itu letaknya pembagiannya pada biaya atau bunga, sedangkan bank Islam pada pendapatan atau dalam bank syariahnya dikenal pada pendapatannya. Lalu apa proses perbedaan yang mendasar dari perhitungannya dengan yang berbasis konvensional serta yang berbasis syariah atau bank Islam tadi? Yang pertama, yang berbasis biaya atau bank konvensional itu ditentukan di muka. Jadi sudah ditentukan di awal hasil yang didapat oleh bank maupun nasabah. Sedangkan yang berbasis pendapatan atau bank syariah ditentukan di belakang. Jadi semisal naruh dana 100 juta, ketika 1 bulan atau dalam jangka waktu 3 bulan pendapatannya mendapatkan uang sebesar 10 juta, maka 10 juta itu yang dibagi, tidak ditentukan di muka, sedangkan bank konven ditentukan di muka atau di awal. Yang kedua, hasil lebih mudah ditentukan kalau yang berbasis biaya. Sedangkan yang berbasis pendapatan atau bank syariah, hasil lebih sulit ditentukan karena kalau usaha kan naik turun, kadang untung, kadang juga rugi. Jadi hasilnya belum pasti bisa ditentukan karena tidak tahu usaha itu akan untung setiap waktu atau akan rugi, seperti itu. Yang ketiga, hasilnya mudah diperkirakan kalau yang berbasis biaya atau yang bank konvensional tadi. Yang kebalikannya dari yang berbasis pendapatan, hasilnya susah diperkirakan. Yang keempat, tanpa memperhatikan proses pemanfaatan dana. Jadi tidak diperhatikan dulu proses pemanfaatan dananya untuk apa. Kalau yang di bank konven, sedangkan bank syariah, pemanfaatan dana harus sesuai dengan tujuan atau prosesnya. Yang kelima, tidak tersirat keadilan karena beban risiko tidak sebanding. Sedangkan yang di bank Islam atau bank syariah menekankan keadilan melalui pembagian risiko sesuai dengan kesepakatan. Jadi berbeda ya, ini yang berbasis biaya atau disebut bank konven, sedangkan yang berbasis pendapatan disebut bank syariah.
atau bank Islam. Jadi menekankan keadilan melalui pembagian risiko sesuai dengan kesepakatan. Jadi bukan hanya pendapatan yang dibagi, namun ketika gagal pun maka ditanggung secara bersama-sama. Itu dalam sistem bank syariah. Bagi hasil atau profit sharing ini merupakan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan yang berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya. Atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Ada beberapa sistem bagi hasil yang terdapat dalam menentukan beberapa bagian yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang terkait. Sistem bagi hasil yang pada dasarnya erat kaitannya dengan berapa margin yang akan ditetapkan ialah dengan profit sharing dan revenue sharing. Profit sharing ini adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Apabila suatu bank menggunakan sistem profit sharing, kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima sahibul mal akan semakin kecil. Jadi ketika menggunakan profit sharing, maka bagi hasil yang diterima oleh sahibul mal akan semakin kecil. Sedangkan revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Jadi penghitungan bagi hasil dalam revenue sharing ini adalah keseluruhan total pendapatan, seluruh total pendapatannya yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut, belum dikurangi dengan biaya-biaya yang lain. Bank yang menggunakan revenue sharing kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi di bank syariah dan dana pihak ketiga akan meningkat atau DPK. Prinsip bagi hasil profit sharing sendiri merupakan karakteristik umum dan landasan dasar operasional bank syariah. Revenue sharing ada profit sharing tadi ya. Lalu karena berkaitan dengan bagi hasil itu adalah laba juga, maka di sini saya jelaskan apa sih laba itu. Laba adalah kenaikan modal yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha selama satu periode, kecuali yang timbul dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. Laba terbagi ke dalam 4 jenis dalam kaitannya dengan laba rugi, yaitu ada laba kotor, laba operasional, laba sebelum dikurangi pajak, dan yang terakhir adalah laba bersih. Laba kotor itu apa sih? Adalah selisih dari hasil penjualan dengan harga pokok penjualan. Diselisih harga pokok penjualannya dikurangi dengan harga hasil penjualannya. Itu namanya laba kotor. Yang kedua adalah laba operasional. Laba operasional ini merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas yang termasuk rencana perusahaan kecuali ada perubahan-perubahan besar dalam perekonomiannya. Dapat diharapkan akan dicapai 1 tahun atau setiap tahun. Yang ketiga, laba sebelum dikurangi pajak. Merupakan laba operasi ditambah hasil dan biaya di luar operasi biasa. Bagi pihak tertentu terutama dalam hal pajak, angka ini adalah yang terpenting karena jumlah ini menyatakan laba yang pada akhirnya dicapai perusahaan. Jadi laba sebelum dikurangi pajak. Laba bersih adalah laba setelah dikurangi berbagai pajak. Laba dipindahkan ke dalam perkiraan laba ditahan. Dari perkiraan laba ditahan ini akan diambil sejumlah tertentu untuk dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham. Jadi sudah dikurangi pajak. Dan ini dibagikan juga kepada pemegang sahamnya atau dividen. Banyak hal yang membedakan antara akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah. Salah satunya adalah mengenai konsep pendistribusian laba yang diperoleh dalam suatu perusahaan. Di dalam perusahaan yang berbasis syariah, laba bukanlah menjadi tujuan utama, melainkan Allah, sehingga segala aktivitas yang terjadi adalah untuk menambah kedekatan kita kepada Allah. Begitu juga dengan bagi hasil. Nilai-nilai Islam harus senantiasa kita terapkan guna mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu nilai yang diajarkan adalah nilai keadilan.
Selanjutnya adalah penetapan nisbah bagi hasil. Bagaimana sih cara menetapkan nisbah bagi hasil itu? Bank Syariah menetapkan nisbah bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis Natural Uncertainty Contracts atau NUC, yaitu akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan. Ini yang tidak memberikan kepastian pendapatan, misal usaha dalam kehidupan sehari-hari, jual beli itu kan tidak pasti pendapatannya, baik dari segi jumlah maupun waktu, seperti mudharabah dan musyarakah. Jadi akad mudharabah dan musyarakah ini tidak memberikan kepastian pendapatan. Jadi ketika sohibul mal menaruh dananya kepada bank, jadi bank tidak bisa menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh kecuali setelah melakukan penjualan. Jadi laba bisa dihitung seperti itu. Penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan mempertimbangkan yang pertama, referensi tingkat keuntungan adalah referensi tingkat margin keuntungan yang ditetapkan oleh rapat ALKO. Yang kedua, perkiraan tingkat keuntungan bisnis atau proyek yang dibiayai. Yang ketiga, perkiraan biaya-biaya langsung. Yang dimaksud biaya-biaya langsung adalah biaya yang langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan, seperti biaya pengangkutan, biaya pengemasan, dan biaya-biaya lain yang lazim dikategorikan dalam cost of goods sold atau COGS. Perkiraan biaya-biaya tidak langsung. Maksudnya apa? Biaya tidak langsung ini adalah biaya tidak langsung yang berkaitan dengan penjualan. Seperti biaya sewa kantor, ini kan tidak langsung. Biaya gaji karyawan, dan biaya-biaya lain yang lazim dikategorikan dalam overhead costs. Dengan demikian, nisbah bagi hasil dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Nisbah bank itu expected profit return EPR dibagi dengan expected return business MDI atau ERB dikali 100%. Nisbah nasabahnya sama dengan 100% dikurangi nisbah bank. Actual return bank sama dengan nisbah bank plus actual return business. Terdapat 3 metode dalam menentukan nisbah bagi hasil, yaitu penentuan nisbah bagi hasil keuntungan, penentuan nisbah bagi hasil pendapatan, penentuan nisbah bagi hasil penjualan. Penentuan nisbah bagi hasil dibuat sesuai dengan nisbah pembiayaan mudharabah yang dipilih. Ada 2 jenis akad pembiayaan mudharabah, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Jadi EPR itu tadi nisbah bagi hasil yang dihitung dengan akad mudharabah mutlaqah. Nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah muqayyadah, suatu ketika bank syariah mendapatkan nasabah yang menghendaki pembiayaan mudharabah muqayyadah. Pada pembiayaan ini, biasanya nasabah menuntut adanya nisbah yang sebanding dengan situasi bisnis tertentu. Dengan kata lain, pada kontrak pembiayaan mudharabah muqayyadah, pemilik dana menambah syarat di luar syarat kebiasaan kontrak mudharabah. Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan, dan distribusi pembagian hasil. Dan ini perlu diperhatikan aspek-aspeknya ketika menggunakan nisbah bagi hasil itu tadi. Lalu bagaimana penetapan margin keuntungan bagi hasil? Tadi kan berbicara tentang nisbah bagi hasil dalam akad mudharabah atau musyarakah yang bagi hasil itu sendiri tidak dapat dipastikan pendapatannya berapa, karena dalam usaha itu tidak dipastikan akan untung terus, tetapi ada yang namanya rugi. Selanjutnya adalah penetapan margin keuntungan bagi hasil. Bank syariah margin keuntungan menetapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis Natural Certainty Contracts atau NCC, yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran baik dari segi jumlah maupun waktu, seperti pembiayaan murabahah, ijarah muntahih bitamlik, salam, dan istisna. Referensi margin keuntungan adalah margin keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALKO Bank Syariah. Penetapan margin keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usulan, dan sasaran dari tim ALKO Bank Syariah sebagai berikut. Jadi margin bagi hasil ini akadnya menggunakan margin keuntungan bagi hasilnya, beberapa akad yang digunakan adalah semisal murabahah
salam, istisna, ijarah, muntahi bitamlik. Apa saja tadi usulan dan sasarannya? Yang pertama adalah Direct Competitors Market Rate, DCMR. Apa maksudnya? Tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung terdekat. Ini direct, langsung ya. Indirect Competitors Market Rate adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung yang terdekat. Itu beberapa tentang bagi hasil, bagaimana penetapannya, lalu akad apa saja yang menggunakan ketika margin, ketika bagi hasil, seperti itu. Selanjutnya adalah Baitul Mal wa Tamwil. Apa itu BMT? BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sebagai lembaga keuangan bertugas menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan dana kepada masyarakat. BMT juga sering disebut sebagai koperasi syariah. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena BMT itu perizinannya sebagai koperasi oleh Kemenkop UKM. Fungsi BMT yaitu sebagai Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Sebagai Baitul Mal, BMT menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai peraturan dan amanahnya. Lalu sebagai Baitul Tamwil, melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan. Jadi sasarannya adalah UKM. Konsep Baitul Mal wa Tamwil ini adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam mengembangkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro dan kecil. Antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan ekonominya. Baitul Mal wa Tamwil terdiri dari dua fungsi utama, yaitu Baitul Tamwil atau rumah pengembangan harta dan Baitul Mal, rumah harta. BMT juga mempunyai fungsi lain, diantaranya sebagai berikut. Penghimpun dan penyalur dana. Dengan penyimpanan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya sehingga timbul unit surplus, ya, yang memiliki dana berlebih, dan unit defisit, pihak yang kekurangan dana. Jadi menghimpun serta menyalurkan dana. Yang kedua, pencipta dan pemberi likuiditas. Dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga atau perorangan. Yang ketiga, sumber pendapatan. BMT menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya. Jadi selain penghimpunan dana dan penyaluran dana tersebut, BMT juga berfungsi sebagai pencipta lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya. Yang keempat, memberi informasi. Memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko, keuntungan, dan peluang yang ada pada lembaga tersebut. Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM tersebut. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi, serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat, dan daerah kerjanya. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas SDM anggota dan fokus menjadi lebih profesional dan islami. Yang kedelapan, menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Karena perizinan BMT itu dari koperasi, akhirnya tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota. Menjadi perantara keuangan, financial intermediary, antara pemilik dana, sahibul mal, dengan du'afa, sebagai mudharib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah. Yang terakhir adalah menjadi perantara keuangan atau financial intermediary, antara pemilik dana, sahibul mal, baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif. Potensi Baitul Mal wa Tamwil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bagaimana potensinya? Baitul Mal wa Tamwil merupakan salah satu perwujudan
atau implementasi dari ekonomi Islam untuk mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Dalam hal ini BMT mempunyai beberapa peran. Yang pertama adalah menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi yang non-syariah. Jadi BMT harus mempunyai peran aktif dalam bersosialisasi tentang peran sistem ekonomi Islam di tengah-tengah masyarakat yang tidak begitu paham tentang ekonomi Islam. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan mengenai tata cara dalam bertransaksi secara syariah. Yang kedua adalah melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. Jadi yang punya usaha kecil itu dibina serta diberikan dana, dibantu dananya. Karena tugas BMT tadi adalah menghimpun serta menyalurkan dana kepada masyarakat yang utamanya adalah UMKM. Dalam hal ini BMT harus aktif dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro dalam pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah. Yang ketiga adalah melepaskan masyarakat dari ketergantungannya kepada rentenir. Ini penting ya. Jadi ketika hadirnya bank syariah atau Baitul Mal wa Tamwil tadi melepaskan masyarakat untuk tidak tergantung kepada rentenir terutamanya. Dalam hal ini BMT harus mampu mendapatkan simpati dari masyarakat dengan cara melayani masyarakat dengan cara lebih baik. Yang keempat adalah menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Selain itu juga BMT memiliki beberapa keunggulan, di antaranya BMT sebagai operasi yang dipercaya masyarakat luas untuk menyimpan dananya. BMT sudah dikenal nih, bisa dipercaya masyarakat untuk menyimpan dana mereka. Sebuah koperasi yang memberi edukasi masyarakat agar giat menabung dan merencanakan keuangannya. Jadi BMT itu adalah salah satu koperasi yang memberikan edukasi atau pembelajaran kepada masyarakat agar giat menabung serta merencanakan keuangannya. Yang ketiga, BMT sebagai koperasi yang telah memberi pembiayaan mudah dan murah kepada anggota yang mayoritas adalah usaha mikro. Yang keempat, sebagai usaha yang beroperasi secara syariah, BMT menjadi hidup yang baik secara Islam. Hal tersebut membuktikan bahwasannya BMT memiliki potensi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada khususnya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.